Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Putra Dili Adwinoto dari kelas 11 3 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal materi ikatan kimia untuk memenuhi remedial ikatan kimia. Terima kasih. Ya, pertama-tama di sini soal nomor 1. Diketahui unsur 11X dapat berikatan dengan unsur 17Y. Sifat fisik senyawa yang terbentuk dan jenis ikatannya adalah. Jadi pertama-tama kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu unsur X dan Y ini. Jadi 11X sama dengan 281, 17Y sama dengan 287. Nah, seperti kita ketahui, dalam bilangan oktav mendekati kesempurnaan gas mulia yaitu mendekati 8, yaitu elektron valensinya haruslah 8. Nah, kecuali gas hidrogen yaitu 2. Jadi untuk X dan Y ini ikatannya harus cenderung berelektron valensi 8. Untuk mencapainya biasanya atom X ini akan melepas satu elektron, dan yang ketujuh yang elektron valensinya 7 akan menerima satu elektron menjadi 2 dan 8 konfigurasi elektronnya dan 288. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi X adalah melepas satu elektron sehingga X plus tambah Y min. Jadinya apa? Jadinya adalah XY atau ikatan ionik. Nah, kita ketahui bahwa sifat senyawa ionik adalah larut dalam pelarut polar, kemudian dalam bentuk padatan menghantarkan tidak menghantarkan listrik, sementara lelehannya menghantarkan listrik. Jadi teman-teman, unsur 11X dan 17Y ketika berikatan akan membentuk senyawa berjenis ionik, dan sifatnya ketika dia padatan tidak menghantarkan listrik, dan ketika ia leleh menghantarkan listrik.
Jadi jawaban yang benar adalah A. Lelehan dapat menghantarkan listrik, ionik. Lanjut ke soal selanjutnya, saya ngambil soal nomor 3. Ya, baik. Jadi soal nomor 3, jika unsur 15G berikatan dengan atom unsur 17Cl, maka rumus senyawa dan ikatan yang terjadi berturut-turut adalah berikut ini. Baik, mari kita ulas kembali terlebih dahulu. Jadi, ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi akibat transfer atom positif dengan negatif, ion positif dan ion negatif. Jadi ion positif itu yang melepas elektron, biasanya logam, dan ion negatif itu yang menerima elektron, biasanya non-logam. Sehingga ikatan ionik itu tersusun dari atom yang bersifat logam dan atom yang bersifat non-logam. Ionik. Ion positif, ion negatif, biasanya logam dan biasanya non-logam. Jadi ikatan ionik adalah ikatan yang tersusun dari atom yang bersifat logam dan atom yang bersifat non-logam. Kemudian lanjut, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron atom-atom yang berikatan, biasanya tersusun dari atom non-logam. Pemakaian bersama atom yang berikatan. Nah, ketika ionik tadi adalah transfer atom, maka kovalen adalah pemakaian bersama. Jadi ketika ionik ada suatu nyawa ionik dengan suatu ikatan ionik di mana satu atom dengan atom kedua. Misalnya ionik berarti atom satu itu memberi elektron kepada atom kedua. Sementara kalau kovalen, atom unsur A dan B itu dipakai bersama-sama. Jadi misal ada X dan Y, ini dia itu begini. Nah, yang seperti ini itu namanya kovalen karena di sini dan di sini itu saling memakai bersama atom, saling berbagi. Sementara kalau ionik itu kelebihan. Misalnya K2O itu K kelebihan elektron dan O kekurangan satu elektron, sehingga memberi saja tanpa dipakai bersama. Nah, G dan Cl itu kan 15 dan 17. Kita konfigurasikan dulu atomnya. 15 G sama dengan 1s2, 2s2, 2 P6, 3s2, 3 P3 dengan elektron valensi sama dengan 5 elektron valensi untuk mencapai kecenderungan 8. Kemudian 17Cl sama dengan 1s2, 2s2, 2
P 6 3S2 3P5 dengan elektron valensi sama dengan 7. 5 tambah 3 sama dengan 7. 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, ini kan 15G dan 17Cl. Ini kan 3. Iya, itu harus menerima 3 lagi supaya elektron valensinya 8. Jadi menerima 3E. Sementara Cl ini kan 7, EV-nya harus 8, jadi menerima 1 elektron saja. Jadinya bagaimana? Jadinya karena sama-sama membutuhkan, maka elektron yang dimiliki itu saling berbagi. Sementara G membutuhkan 3 elektron dan Cl membutuhkan 1 elektron, maka rumus Lewisnya adalah G Cl seperti ini. Jadi jawabannya adalah GCl3 berikatan kovalen. Jawabannya adalah ini dia. Baik, selanjutnya kita ke soal ikatan kimia yang berhitung. Baik, selanjutnya adalah soal A1. Sebanyak 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan larutan HCl sehingga terjadi reaksi dengan persamaan 2Al tambah 6HCl direaksikan menjadi 2Al Cl 3 plus 3H2. Ya, 3H2. 2Al tambah 6HCl direaksikan menjadi 2AlCl3 aqua plus 3H2. Yang ditanyakan adalah volume gas hidrogen yang dihasilkan dalam keadaan STP. Dalam STP dengan AR sebagai berikut, pilihannya sebagai berikut. Maka kita cari V gas STP sama dengan mol kali 22,4. Kita mencari volume gas hidrogen, sementara yang diketahui adalah gram logam aluminium. Maka kita cari mol aluminium terlebih dahulu dengan cara massa dibagi AR sama dengan masanya 5,4 dibagi 27 sama dengan 0,2 mol. Jadi Al dalam reaksi ini adalah 0,2 mol. Sementara kita ketahui bahwasanya di sini Al-nya adalah 2 dan di sebelahnya H yang terbentuk adalah 3. Kita menggunakan perbandingan koefisien antara koefisien yang dicari dan koefisien yang diketahui.
Koefisien yang dicari adalah H dengan koefisien 3 per, kemudian koefisien yang diketahui adalah 2 kali 0,2 mol sama dengan 0,3 mol. Nah, ini adalah NH, mol dari H. Kita sudah ketahui mol dari H, kemudian kita kalikan dengan rumus ini untuk mencari volume. Jadi volume H sama dengan 0,3 dikali 22,4 sama dengan 6,72. Jadi jawaban yang benar adalah E. Lanjut ke soal yang terakhir. Ya, ke soal yang terakhir, soal B2. Besi bereaksi dengan belerang membentuk besi 2 sulfida. Menurut persamaan reaksi FeS direaksikan menjadi FeS. Bila 28 gram besi bereaksi dengan 32 gram belerang, massa besi 2 sulfida yang terbentuk sebanyak berikut pilihannya. Jadi kita hitung dengan MBS, mula-mula, bereaksi, dan sisa. MBS. Ya. Jadi kita ketahui mula-mulanya adalah ada Fe dan S. FeS. Ini mula-mulanya adalah berapa mula-mulanya? Oh, kita cari mula-mulanya terlebih dahulu. Jadi besi yang bereaksi adalah 28 gram. Maka kita cari dari MR-nya berapa, dari AR-nya berapa mol. Ya, begitu. Jadi massa sama dengan N dikali AR. Nah, ya ini. Jadi kita mencari mol. Sebenarnya mencari mol. 28 gram besi mencari mol, dan AR besi adalah 56. Ini diketahui di soal. AR 56. Nah, N sama dengan 56 per 28. N sama dengan 28 per 56. 28 per 56 sama dengan 0,5. Nah, ini adalah mol dari Fe. Kita masukkan 0,5. Kemudian massa S sama dengan N kali AR. Massa S yang bereaksi adalah 32 N per AR. AR-nya adalah diketahui di soal 32. Jadi N sama dengan 32 per 32 sama dengan 1. Maka mula-mula S-nya adalah 1 mol. Seperti ini. Nah, jika bereaksi maka tentu ada reaktan yang tersisa.
maka ini yang bereaksi adalah tentu 0,5 mol. Ini juga mengikuti 0,5 mol dan hasilnya pasti 0,5 mol juga, dengan sisanya yaitu 0,5 mol S dan 0,5 mol Fe hasilnya. Oke, lanjut, yang ditanyakan adalah massa Fe. Kita ketahui mol Fe adalah 0. Yang ditanyakan adalah massa FeS, massa besi 2 sulfida. Kita ketahui mol massa besi mol besi 2 sulfida adalah 0,5 mol. Kita mencari massa sama dengan massa FeS sama dengan 0,5 kali 88 mol kali mr. Nah, jadinya mr dari Fe dan S sama dengan 88. Kita ketahui tadi 32 plus 56 sama dengan 88. mr Fes sama dengan 88 kali mol sama dengan 44 gram. Jadi jawaban yang benar adalah B. Sekian soal-soal dan pembahasan yang dapat saya jelaskan sebagai bentuk pemenuhan perbaikan UH bab ikatan kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.